Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita masih bisa kembali menuntut ilmu agama syar'i ini ya, untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka, menyelamatkan keluarga kita dari azab api neraka. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah di pertemuan kemarin kita masih berada di babud du'ai ila syahadati alla ilaha illallah, bab mengajak kepada tauhid ya. Dan alhamdulillah di pertemuan kemarin kita sudah membahas ya dalil yang pertama, dalil yang kedua, dan insyaallah pada hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dalil yang ketiga. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأؤتين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطوها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليهم فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Ya, di sini hadis yang ketiga. Walahuma, dari huma yaitu Al-Bukhari dan Muslim. An Sahal bin Sa'd, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika perang Khaybar, ya, perang yang terjadi di tahun 7 Hijriah, perang yang mana Khaybar adalah berada di utara kota Madinah, ya, kota yang pada saat itu adalah kota yang subur, ya, tanah yang subur dan air yang melimpah dan dihuni oleh orang-orang Yahudi, ya. Kemudian Nabi SAW mengepung kota tersebut, ya. Kemudian ketika suatu hari Nabi SAW bersabda, la'utiyanna ar-rayata ghadan. Besok aku akan memberikan bendera, ya, bendera perang kepada seseorang, rajulan nakira, ya, pada seseorang. Ya, di mana di zaman dahulu digunakan bendera juga, ya, untuk melihat apakah maju atau mundur, ya. Jadi pasukan itu mengetahui apakah aba-abanya maju ataukah mundur, ya, maka dilihat dari bendera. Rajulan yuhibbullaha wa rasulah, seorang laki-laki yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi
ciri-ciri orang yang akan mendapatkan bendera ini adalah orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ya, dan Allah pun, ya, keistimewaannya luar biasa sekali. Allah pun mencintai dia dan Rasulnya pun mencintai dia juga. Jadi cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun mencintai orang itu. Yaftahullahu ala yadayhi. Ya, Allah akan membuka benteng Khaybar ini melalui kedua tangan pemuda tersebut. Ya. Jadi ini adalah, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad bahwasanya sebentar lagi benteng Khaybar akan dibuka. Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Ya, kemudian, ya, para sahabat, ya, yang hadir pada perang Khaybar, ya, begadang, ya. Kemudian, ya, penasaran kira-kira siapakah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya tersebut, dan Allah pun dan Rasulnya pun mencintai dia, dan lewat tangannya lah Allah akan menangkan peperangan ini. Ayyuhum yu'taha. Kira-kira siapa yang akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan? Falamma asbahu, ketika tiba waktu pagi, ghadaw ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Ya, pada pagi harinya semua, ya, sahabat, ya, semua tentara langsung menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berharap bahwa mereka lah yang akan menerima bendera tersebut. Faqal, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah melihat kerumunan, beliau bertanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ya. Faqila huwa yashtaghi ainaihi. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib, ya, sedang sakit mata, ya, matanya sedang sakit. Fa'arsalu ilaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kepada Ali bin Abi Thalib. Fa'utiya bihi. Kemudian utusan tersebut membawa Ali bin Abi Thalib ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabasaqa fi ainaihi wa ja'alahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib, kemudian berdoa kesembuhan untuk kedua mata Ali bin Abi Thalib. Fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi waj'un, ya. Seketika, ya, mata Ali bin Abi Thalib sembuh, ya, seolah-olah tidak pernah sakit, ya, jadi hilang. Ya, ini adalah tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala, salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahur rayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan Ali bin Abi Thalib bendera tersebut. Berarti yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi malam, ya, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan lewat tangannya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan Khaybar, adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib seperti yang kita ketahui adalah, ya, anak paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menantu beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Umfud ala rislika." Ya, silahkan berangkat secara perlahan. Hatta tanzila bisa hatihim, sampai engkau bertemu dengan mereka, sampai engkau bertemu di kawasan mereka. Tsumma da'uhum ilal Islam. Yang pertama kali engkau lakukan adalah, ya, ajak mereka untuk masuk Islam. Ya, jadi, ya, ketika perang membawa pasukan, kaum muslimin membawa pasukan di zaman Nabi tidak langsung memerangi, tapi dakwahkan dulu Islam, ya, ajak mereka masuk Islam, ya. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Kemudian kasih tahu mereka kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijelaskan dulu, ya, bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian untuk beribadah, kemudian melarang kalian dari pembunuhan, melarang kalian dari perzinahan, melarang kalian dari bermabuk-mabukan, ya.
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Demi Allah, ya, jika Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan hidayah kepada satu orang lewat dirimu, ya, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan humurin na'am, unta merah. Ya, unta merah di zaman dahulu adalah harta orang Arab yang paling mahal, yang kendaraan yang paling mahal, yang paling mewah di zaman dahulu. Ya, seperti di zaman sekarang, ya, ada Lamborghini, Ferrari, ya, yang sangat mewah, ya, di zaman dahulu. Maka lebih baik satu orang mendapatkan hidayah masuk Islam daripada engkau mendapatkan humurin na'am, ya, kendaraan yang paling mewah tersebut. Jadi di sini, ya, inti tujuan dikirimnya Ali bin Abi Thalib adalah untuk berdakwah terlebih dahulu. Nah, jika mereka tidak mau, barulah diperangi. Ya, kemudian mungkin hanya ini yang kita sampaikan untuk pertemuan ini, dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk membaca fihi masail, ya, poin-poin yang bisa diambil. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita ambil pada hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.